Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Ajeng Griapsari, nomor absen 22, kelas 12 IPS 4. Saya akan mempresentasikan tugas geografi, yaitu tentang perbedaan desa dan kota menurut Profesor Bintarto. Yang pertama, masyarakat desa bersifat agraris dan homogen, atau mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian dengan jenis pekerjaan yang sama. Sedangkan di kota bersifat agraris dan heterogen, atau penduduk kota bekerja di luar sektor pertanian dengan jenis pekerjaan yang bermacam-macam. Yang kedua, ruang kerja di desa, ruang kerjanya terbuka atau mayoritas penduduknya bekerja di pertanian, maka ruang kerjanya terbuka. Sedangkan di kota, ruang kerjanya tertutup atau sebagian pekerjaan dilakukan di ruang terbuka, tetapi untuk perkantoran dilakukan di ruangan tertutup. Yang ketiga, musim atau cuaca. Di desa, curah hujan sangat berpengaruh pada kegiatan pertanian, baik sawah, irigasi, maupun ladang. Sedangkan di kota, musim tidak mempengaruhi pekerjaan di kota atau cenderung menjadi faktor penghambat. Nomor 4, keahlian. Pekerjaan di desa bersifat umum, rata-rata penduduk memiliki kemampuan yang sama di bidang pertanian. Sedangkan di kota, pekerjaan di kota bervariasi dan ada spesialisasi pada bidang-bidang tertentu. Nomor 4, rumah dan tempat kerja. Di desa, jarak rumah dengan tempat kerja cenderung dekat, sehingga sarana transportasi tidak begitu diperlukan. Sedangkan di kota, jarak rumah dengan tempat kerja kebanyakan jauh, sehingga sarana transportasi sangat diperlukan. Yang kedua adalah perbedaan desa dan kota menurut perkembangannya. Yang pertama, perbedaan yang pertama adalah isolasi sosial. Di desa bersifat statistik, sedangkan di kota mobilitas sosialnya sehingga dinamik. Yang kedua, di desa banyak ritual dan nilai-nilai sakral, sedangkan di kota beroperasi, fungsional, dan nilai-nilai sekuler. Yang ketiga, di desa stratifikasi sosialnya rendah dan pola interaksi sosialnya, sedangkan di kota stratifikasi sosialnya lebih kompleks. Yang keempat, di desa menghindari terjadinya konflik atau pertentangan sosial, sedangkan di kota interaksi lebih dipengaruhi oleh ekonomi dibandingkan motif sosialnya. Yang kelima, di desa sistem administrasi nasionalnya rendah, sedangkan di kota sistem administrasi nasionalnya lebih tinggi. Lalu ada pola keruangan desa menurut Daljuni. Yang pertama, bentuk desa linear atau bentuk desa memanjang mengikuti jalur raya atau alur sungai. Pola semacam ini dapat dijumpai di daerah dataran, terutama dataran rendah. Tujuannya adalah untuk mendekati prasarana transportasi, jalan atau laut, sungai sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang, dan jasa. Yang kedua, bentuk desa mengikuti garis pantai. Bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Pola semacam ini dapat dijumpai di pesisir. Tujuannya adalah mengikuti garis pantai karena mayoritas penduduk sumber perekonomiannya berasal dari pesisir dan laut sehingga dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, bentuk desa terpusat. Bentuk desa semacam ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan. Tujuannya yaitu penduduk yang berasal dari keturunan yang sama, sehingga antara sesama warga masih merupakan saudara atau kerabat. Yang keempat, bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk semacam ini banyak dijumpai di wilayah dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat, seperti mata air, danau, waduk, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tujuannya yaitu agar para penduduk dekat dengan fasilitas kebutuhan dalam kehidupan.
Lalu ada pola keruangan desa menurut Bintarto. Yang pertama, mengikuti sungai. Di daerah plain atau datar, susunan desanya mengikuti jalur-jalur sungai. Yang kedua, mengikuti jalan. Di daerah plain atau datar, susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan. Yang ketiga, mengikuti pantai. Di daerah pantai, susunan desa nelayannya berbentuk memanjang sepanjang pantai. Yang keempat, menyebar. Pola desa ini, daerah karst gunung adalah tersebar atau scattered merupakan nukleus yang berdiri sendiri. Nomor 5, radial atau mengikuti lereng. Pola desa ini berbentuk radial terhadap gunung dan memanjang sepanjang lereng gunung. Selanjutnya adalah pola keruangan kota atau struktur kota, ada 3 macam. Yang pertama, teori sektor. Zona 1, daerah pusat kegiatan DBK atau Central Business District CBD. Zona 2, daerah grosir dan manufaktur. Yang ketiga, zona permukiman kelas rendah. Zona 4, permukiman kelas menengah. Zona 5, permukiman kelas atas. Yang kedua adalah teori ketinggian bangunan. Zona 1, daerah terpusat kegiatan DBK atau Central Business District CBD. Zona 2, peralihan atau zona perdagangan, beralih ke permukiman. Yang ketiga, zona kelas permukiman kelas pekerja atau buruh. Zona 4, permukiman kelas menengah. Zona 5, penglaju atau zona permukiman, beralih ke zona pertanian. Yang ketiga, teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak. Zona 1, daerah pusat kegiatan DBK atau Central Business District CBD. Zona 2, daerah grosir dan manufaktur. Permukiman. Zona 3, daerah permukiman kelas rendah. Zona 4, permukiman kelas menengah. Zona 5, permukiman kelas tinggi. Zona 6, daerah manufaktur berat. Zona 7, daerah di luar PDK. Zona 8, permukiman suburban. Zona 9, daerah industri suburban. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kota. Bentuk-bentuk kota ini ada 6 macam. Yang pertama, kota kipas. Bentuk semacam ini sebenarnya merupakan bentuk sebagian lingkaran. Dalam hal ini, ke arah luar lingkaran kota yang bersangkutan mempunyai kesempatan berkembang yang relatif seimbang. Yang kedua, kota bujur sangkar. Kota berbentuk bujur sangkar menunjukkan adanya kesempatan perluasan kota ke segala arah yang relatif seimbang dan kendala fisikal relatif tidak begitu berarti. Hanya saja ada jalur transportasi pada sisi-sisi memungkinkan terjadinya percepatan pertumbuhan areal kota pada arah jalur yang bersangkutan. Yang ketiga, kota persegi panjang. Melihat bentuknya, orang dapat melihat bahwa dimensi memanjang sedikit lebih besar daripada dimensi melebar. Hal ini dimungkinkan timbul karena adanya hambatan-hambatan fisikal terhadap perkembangan areal kota pada salah satu sisi-sisinya. Yang keempat, kota memanjang atau pita. Bentuk ini menempati klasifikasi tersendiri dan menggambarkan bentuk pita. Dalam hal ini jelas terlihat adanya peranan jalur memanjang atau jalur transportasi yang sangat dominan dalam mempengaruhi perkembangan areal kekotaannya serta terhambatnya perluasan areal ke samping. Yang kelima, kota bulat. Dalam bentuk ini sebenarnya terdiri dari beberapa pusat kota yang berkembang sepanjang jalan utama yang melingkar. Di bagian tengah wilayah tetap dipertahankan sebagai daerah hijau atau terbuka. Yang keenam, bentuk kota gurita atau bintang. Pada bentuk gurita, jalur transportasi tidak hanya satu arah saja, tetapi beberapa arah keluar kota. Hal ini hanya dimungkinkan apabila daerah hinterland dan
pinggirannya, tidak memberikan halangan-halangan fisik yang berarti terhadap perkembangan